Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Abdurrahman SEMAK selaku dosen manajemen keuangan 2. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Asnur dengan NIM 2403010204115. Saya akan presentasikan terkait laporan capital budgeting pada perusahaan. Baiklah, capital budgeting. Konsep dasar dari capital budgeting yaitu keputusan investasi jangka panjang yang memerlukan evaluasi, seleksi, dan pengujian cermat. Investasi dalam capital budgeting, baik dalam pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan proyek jangka panjang seperti periklanan dan R&D. Manfaat capital budgeting bagi perusahaan yaitu mengoptimalkan alokasi modal, meminimalkan risiko investasi, serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tujuan dan pentingnya capital budgeting. Tujuan dari capital budgeting yaitu menilai kelayakan proyek investasi dan mengoptimalkan penggunaan modal perusahaan. Nah, apa sih pentingnya capital budgeting ini? Yaitu investasi memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang, berpengaruh pada keberlanjutan keuangan perusahaan, kesalahan pengambilan keputusan dapat berdampak jangka panjang juga. Proses capital budgeting. Proses capital budgeting yang pertama yaitu identifikasi proyek, yaitu dengan cara mencari peluang investasi potensial. Kedua, evaluasi kelayakan dengan cara menganalisis biaya, risiko, dan manfaat proyek. Ketiga, pemilihan metode penilaian seperti NPV, IRR, payback period, dan lain-lain. Keempat, pengembalian keputusan implementasi dan pemantauan melalui pengawasan progres proyek. Arus kas atau cash flow dalam capital budgeting. Ada dua jenis arus kas yaitu arus kas keluar atau disebut juga outflow, arus kas masuk disebut juga inflow. Pentingnya estimasi arus kas. Yang pertama, menentukan profitabilitas proyek. Kedua, menilai risiko finansial proyek. Ketiga, menghitung waktu pengembalian investasi. Metode analisis capital budgeting. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama, average rate of return atau disebut juga ARR, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur keuntungan rata-rata dibandingkan dengan investasi. Yang kedua, payback period digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Ketiga, net present value atau disebut juga NPV digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan investasi awal. Keempat, profitability index atau disebut juga PI mempermudah perbandingan antara berbagai proyek untuk menentukan mana yang paling menguntungkan terutama ketika sumber daya terbatas. Kelima, internal rate of return atau IRR yaitu menentukan tingkat diskonto yang menyamakan NPV dengan 0. Penerapan capital budgeting pada perusahaan. Langkah-langkah penerapannya yang pertama, mengidentifikasi proyek investasi. Kedua, mengumpulkan data arus kas perusahaan. Ketiga, menggunakan metode analisis kelayakan investasi. Keempat, mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Kelima, memantau dan mengevaluasi kinerja proyek. Faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan yaitu perubahan pasar dan regulasi, risiko ekonomi dan sosial, dan dampak lingkungan dari investasi. Kesimpulan. Nah,
Capital budgeting merupakan alat penting dalam perencanaan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Adapun metode analisis seperti NPV, IRR, dan PB period membantu perusahaan mengambil keputusan yang optimal, serta penerapan yang sistematis dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek investasi. Nah, sekian dari presentasi saya terkait capital budgeting bagi perusahaan. Semoga ilmu ini dapat kita aplikasikan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.